Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tutorial terkait dengan cara rekonsiliasi rekening antara penatausahaan, bendahara pengeluaran, dan LRA yang ada di BPK. Nah, yang perlu kita siapkan yaitu membuka spreadsheet bendahara pengeluaran dan spreadsheet LRA BPK. Di sini saya mengambil sampel dari BPBD sampai dengan bulan April 2021. Tutorial untuk rekonsiliasi ini kita menggunakan cara dengan teknik copy paste. Kalau pada waktu sosialisasi menggunakan cara download, kita menggunakan copy paste. Kenapa menggunakan copy paste? Karena setelah perjalanan ke sini ternyata ada beberapa SKPD yang ketika di download sheet 2 nya ini, sheet 2 nya rasanya ada yang nggak masuk, meskipun di spreadsheet masuk, tapi di setelah hasil download itu nggak masuk karena ada jumlah karakter yang melebihi batas fungsi yang ditentukan oleh Excel, yaitu 255 karakter. Oke, langsung saja kita siapkan spreadsheetnya, BKU bendahara pengeluaran dan LRA BPK. Yang pertama kita buka spreadsheet bendahara pengeluaran. Pastikan dulu sebelum rekonsiliasi per rekening yaitu nilai SP2D sampai dengan nilai saldo yang diakui di bendahara pengeluaran itu sudah selesai input dan sudah cocok antara penatausahaan dan LRA. Saldonya sudah cocok. Di sini saya ambil contoh untuk bulan April BPBD sudah 0, sisanya 0 ya, sama dengan antara LRA dan penatausahaan. Oke, kalau sudah pastikan sudah cocok, sudah 0, baru kita bisa lanjut untuk mencocokkan per rekeningnya apakah yang diakui di penatausahaan dan BPK sudah sama. Yang pertama kita blok dulu di sheet 2. Sheet 2 kita blok, kemudian kita Ctrl C atau copy, kemudian kita buka Excel baru, kemudian kita paste di sini. Paste saja, dengan sedikit kita rapikan sedikit agar tampilannya menarik. Kita samakan barisnya. Oke, kemudian kita berpindah ke LRA BPK. Tekniknya sama, yaitu kita copy, kita blok di pojok sini, kita copy saja, Ctrl C, copy, kemudian ke Excel kita taruh di sheet 2, kita paste di sini. Oke, yes, kemudian kita rapikan sedikit. Oke, nah di sini untuk rekeningnya kan memang dari penatausahaan dan LRA tidak sejajar, penjabarannya tidak sejajar, maka perlu kita filter yang ada di BPK ini. Kita aktifkan filternya, kita blok, kemudian aktifkan filternya, kita filter nilai terpanjang yaitu 28, sama dengan yang ada di BPK di penatausahaan nanti. 28 tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian hasil filternya kita copy saja, karena kita mau mencocokkan sampai dengan bulan April, berarti ini kita copy sampai paling bawah. Oke, kita Ctrl C, copy, kemudian sandingkan dan disejajarkan dengan yang ada di penatausahaan. Karena kita hanya butuh sampai April, maka yang Mei sampai jumlah kita hide dulu. Kemudian kita sandingkan di sini, sejajarkan, kita paste di sini. Oke, nilainya harusnya sudah, pastikan nilainya sejajar dengan yang ada di paling bawah. Oke, sejajar ya. Kita lanjutkan untuk menyandingkan nilainya, seharusnya tidak ada selisih. Kita sama dengan di sini, rumus Januari di penatausahaan kita klik, kemudian kita kurangkan Januari yang ada di BPK. Oke, 0. Dan kita tarik copy
ditarik off saja. Kemudian ini sampai di Januari, Februari, Maret, April. Kemudian kita copy lagi turun ke bawah, kita copy, double klik saja. Nah, double klik di copy tadi. Kemudian pastikan nilai yang ada di sini seharusnya 0. Jika terdapat nilai angka minus atau plus, berarti perlu dicek kembali transaksinya, apakah yang salah di penatausahaan atau di LRA-nya. Karena ketika sudah selesai semua inputnya saldo betul, di sini juga harusnya 0. Meskipun saldonya sama, dimungkinkan di sini itu masih terdapat perselisihan antar rekening. Maka sebelum Bapak Ibu melaporkan laporan SPJ per bulan, pastikan nilai di sini juga harus sudah sama. Gitu. Kalau dengan cara ini saya kira mungkin lebih mudah ya untuk mencocokkan rekening. Dan ada sedikit tambahan informasi di bendahara pengeluaran, itu ada di sheet 3 sudah ada tambahan di paling bawah, kita tambahkan rumus kontrol pengajuan GU dan kontrol persentase sisa GU. Nah, prinsipnya di sini adalah kita hanya ingin mengontrol saja bahwa ketika UP sudah realisasi, maka realisasi UP itu akan menjadi pengajuan GU. Nah, GU yang diinputkan di atas ini, nanti kalau ini BBD kebetulan belum GU, jika sudah ada GU, nanti maka di paling bawah sesuai di sini ini seharusnya nanti 0, karena sebesar GU satunya adalah sebesar realisasi UP. Begitu juga selanjutnya, GU2 adalah realisasi GU1. Kemudian persentase di bawah ini adalah persentase ketika ingin mengajukan GU, berarti di situ adalah maksimal 30%. Kalau masih lebih dari 30%, berarti seharusnya belum bisa mengajukan GU berikutnya. Dan nilai LS gaji dan non gaji ini di sheet 3 normalnya adalah 0. Jadi kalau masih ada sisa atau ada nilainya, bisa dipastikan jenis uangnya ada yang belum sesuai. Kemudian untuk sheet 2 juga harus dipastikan saldo per bulannya di sini adalah nilai yang sesuai dengan laporannya panjenengan. Nah, beberapa kasus itu ada yang tidak memperhatikan di sheet 2, hanya memperhatikan di sheet 1. Nah, ketika sheet 1 ini sebenarnya saldonya sudah betul, dimungkinkan sheet 2 nya berbeda. Itu bisa terjadi jika data di sheet 1 ini tidak komplit, misal tanggalnya tidak terisi, maka sheet 2 nya tidak akan terbaca. Begitu. Mungkin sekian dulu tutorial singkat dari saya. Semoga bisa membantu di teman-teman pelaku usaha bendahara pengeluaran untuk merekonsiliasikan nilai hasil input laporan per bulannya dengan hasil dari BPK. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.